Udah di record. Udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat malam Bu dosen. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan terkait proyek kami, yaitu analisis sentimen MBG dari Twitter menggunakan Tweepy. Jadi berdasarkan kode yang kita punya ini, kita akan mengambil data dari Tweepy, dari inisialisasi koneksi ke token API Twitter menggunakan Bearing token. Lalu setelah kita mengambil data menggunakan Tweepy, kita melakukan proses scraping. Proses scraping tadi menghasilkan beberapa file CSV yang terpisah. Namun di blok kode yang ini saya melakukan merge data. Jadi saya membaca semua file CSV lalu merge menjadi satu data frame menggunakan Pandas. Nah, setelah dilakukannya penggabungan data dari beberapa data CSV yang terpisah tadi, saya melakukan labeling. Boleh di-scroll labeling? Nah, labeling ini ada dua proses. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu labeling menggunakan lexicon base. Jadi ada dua file eksternal, yaitu kamus kata positif dan negatif. Jadi sistemnya itu akan memecah Twitter menjadi kata-kata lalu mencocokkan setiap kata dengan kamus-kamus yang tadi saya sudah di load gitu. Jadi kalau misalnya ketemu kata-kata positif, skornya akan bertambah, tapi kalau misalnya bertemu kata negatif, skornya akan dikurang. Lalu hasil skor tersebutlah yang akhirnya menentukan apakah tweet tersebut masuknya ke positif atau negatif ataupun netral. Nah, lalu setelah kita melakukan tahap labeling, kita masuk ke tahap preprocessing. Preprocessing ini adalah satu tahap yang penting, karena kita sebelum melanjutkan ke TF-IDF dan segala macam, kita harus membersihkan teks-teks tersebut gitu. Yang pertama itu kita ada menggunakan normalisasi dulu. Normalisasi ini tuh adalah mengubah bahasa-bahasa yang alay, seperti kayak misalnya GW jadi gua, atau mungkin bahasa-bahasa yang tidak baku ini menjadi bahasa yang baku. Lalu setelah dari normalisasi, kita menggunakan cleaning. Cleaning itu menggunakan regex untuk membuang elemen-elemen sampah seperti link, terus username, atau mungkin simbol-simbol baca yang mengganggu proses TF-IDF nanti. Lalu yang setelah itu ada stop word removal. Nah, tujuan stop word removal ini adalah untuk membuang kata-kata umum yang tidak membawa makna sentimen. Jadi misalnya kita tidak menggunakan stop word removal, maka analisis yang kita buat tidak akan menjadi analisis yang akurat, karena masih banyak kata-kata yang tidak menunjukkan bahwa itu dominannya ke positif, negatif, ataupun netral. Makanya kita menggunakan stop word removal. Lalu yang terakhir adalah stemming. Stemming ini menggunakan sastrawi, jadi untuk mengembalikan kata ke bentuk dasarnya. Contohnya kayak mengajar menjadi ajar. Nah, itu adalah tahap-tahap preprocessing dari kode yang kita buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, tadi kan seperti yang sudah dikatakan oleh rekan saya Sidki di sini. Tadi kan pada metode tadi, pada labeling, sebenarnya kita ada dua metode. Yang pertama ini adalah lexicon, yang kedua itu kita pakai namanya itu Indobert tweet gitu. Jadi kita memanfaatkan sebuah library transform untuk mengakses Indobert tweetnya ini. Nah, habis itu kita dapatkan sentimennya positif, negatif, atau netral. Dapat kita lihat di sini. Dan kelebihan dari Indobert ini dapat kita ketahui dia itu bisa mengambil atau bisa menganalisis kata-kata slang gitu, kata-kata yang tidak ada di dalam rumus leksikon yang sebelumnya. Nah, kekurangan dari leksikon itu sebenarnya itu ada kata-kata yang tidak masuk dalam kamus tersebut, kata-kata yang baru itu umumnya seperti MBG gitu kan belum ada di kamus leksikon sebelumnya, jadi itu dianggap nol gitu. Nah, di Indobert ini itu sudah bisa langsung, karena ini sudah banyak digunakan oleh banyak orang. Untuk tahap preprocessingnya itu sama, tidak ada yang berubah dari sebelumnya yang disebutkan oleh teman saya di sini. Lalu di sini kita masuk ke future engineeringnya. Di sini kita menggunakan TF-IDF dengan n-gram itu 1,3, itu 1 sampai 3 kata. Habis itu min DF-nya ada 3, habis itu max DF-nya itu mengabaikan kata yang muncul itu lebih dari sekitar 95%.
habis itu kita pakai subliner, TFV itu true. Nah, habis itu kita lihat di sini tweet dan katanya ini sekitar 739 tweet. Nah, jadi sebelumnya kan kita ngambil 1000 data gitu. Tapi kan di integrasi tadi kita mendrop semua yang duplikat. Nah, jadi yang duplikat itu sekitar 200-an tweet gitu. Nah, jadi sekitar hanya 700-an tweet saja. Nah, habis itu kita splitting antara data testing dan data train. Dan mana data trainnya itu sekitar 80% dan data tesnya itu 20%. Kita lihat di sini data latihnya sekitar 591 tweetnya. Habis itu data ujinya sekitar 148 tweet. Nah, habis itu kita tes menggunakan ini pada yang lexicon, ini yang lexicon dan ini yang Indobert ini. Keduanya ini sama ya. Tidak ada yang berbeda. Lalu kita langsung aja tes modelnya menggunakan naive Bayes. Nah, di sini kita menggunakan naive Bayes multinomial dengan alfanya itu sekitar 0,5. Nah, habis itu kita tes, kita mendapatkan sekitar akurasinya itu cukup jelek ya. Karena sebelumnya kan sebelum kita perbaiki itu hanya sekitar 64. Nah, sedangkan sesudah kita benarkan atau kita kurangi itunya, pembersihan yang agresifnya itu cuma 1% saja. Kita lihat di sini cuma naik sekitar 1% dari 64 jadi 65. Nah, habis itu kita coba dengan metode lain atau dengan model yang lain. Di sini kita coba dengan model yang lain itu adalah logical regresi. Nah, dapat kita lihat di sini perbedaannya sangat signifikan, di mana logical regresi ini bisa mendapatkan hasil sekitar 68,24% dibandingkan dengan naive Bayes, yang dimana berarti logical regresi ini lebih bagus dibandingkan naive Bayes, yang dimana kita lihat di sini F1 skornya juga di sisi negatif itu mendapatkan 50%, yang dimana di naive Bayes itu sekitar 43%. Nah, sedangkan netral ini di sini sekitar 62% dan positif ini sekitar 0,7 atau 77%. Ya, dimana naive Bayes ini memiliki bias untuk condong ke yang mayoritas. Di sini bisa lihat kita mayoritasnya ini recall. Kita lihat di sini recall ke positif itu sampai 90%. Nah, sedangkan di logical regresi ini bisa lebih seimbang. Di sini 83, di sini 84 dan 43. Nah, bagaimana dengan ini kan yang tadi kan lexicon. Nah, bagaimana dengan yang Indobert ini? Nah, kita lihat di sini ini sama persis ininya. TF-IDF-nya, data splittingnya maupun naive Bayes multinomial ya. Nah, dapat kita lihat di sini, kita lihat di hasil dari Indobert kita ini itu dia dapatkan hasil sekitar 94,59%. Dengan F1 score ini dengan netral, kebanyakan netral. Sekitar hampir dari 95% dari tweet yang kita dapatkan itu bersifat netral. Kenapa? Karena di dalam tweet kita ini itu banyak sekali kata-kata yang terlalu informatif, yang terlalu berulang-ulang, atau yang terlalu untuk membicarakan berita. Misalnya ada berita tentang MBG, terus ada misalnya ada saluran Kompas memberitakan MBG membantu petani gitu, lalu itu pasti di komennya ada yang menulisnya kembali MBG membantu petani dan seterusnya. Dan di kata-kata tersebut diasumsikan oleh Indobert ini sebagai kalimat yang netral gitu. Nah, oleh karena itu, jadi kesimpulannya itu banyak sekali hasil dari tweet yang kita dapat itu bersifat netral atau terlalu informatif atau tidak ada emosinya. Hanya sekitar 2 sampai 10 kalimat yang benar-benar itu ada emosinya atau yang benar-benar kayak orang lah gitu mengekspresikannya gitu. Kayak misalnya kalau negatif, bagaimana kalau
positif itu bagaimana, kalau positif banget itu kayak gimana, kalau negatif banget itu kayak gimana. Jadi kalau misalnya positif aja atau negatif aja itu pasti dikategorikan oleh Indobert ini sebagai netral. Nah, abis itu kita lihat di sini visualisasinya. Pertama kita lihat visualisasi eh, dari leksikon. Dari leksikon. Dapat kita lihat di sini leksikon di posisi negatif, di posisi positifnya kita lihat di sini ada MBG, program bergizi gratis, makanan gratis, anak, pemerintah, nyata, kerja, Prabowo, presiden, dan selanjutnya. Nah, ini yang menjadi kekurangan dari leksikon gitu, yang dia tidak bisa menangkap kalimat-kalimat sarkasme atau kalimat-kalimat yang apa ya istilahnya, kalimat-kalimat yang mengkritik gitu tapi tidak, saya lupa bagaimana menjelaskan. Oke, kita lanjut aja. The word called the negatif ini dapat kita lihat di sini hampir sama kan. Ada anak, ada MBG, ada UMKM, ada ekonomi mungkin. Di sini ada kalimat intinya apanya gitu, koperasi, ada racun, ada butuh, ada lain-lain, dan netral lah. Seperti ini ada MBG, program gizi, anak, makan, and dapur, with, masih bercampur lah untuk kata-kata di leksikon ini. Nah, tapi sedangkan di Indobert ini yang kita lihat visualisasinya. Oke, di sini kita lihat visualisasinya di Indobert. Pertama adalah yang positif. Yang positif kita lihat di sini MBG, gizi, program makan bergizi gratis, that's it, and anak sehat, dukung, bener, that's to Indonesia. Yang mana benar-benar ini kata-kata yang memang positif gitu. Nah, di sini kata-kata negatif ya itu benar-benar negatif, seperti ya dapat kita lihat di sini paling besarnya apa? Seperti MBG, jalan, and anak, udah, racun, harapan, feeling, dan seterusnya. Nah, sedangkan kata-kata netral itu seperti kerja nyata. Nah, ini banyak sekali yang tweet yang mencantumkan kerja nyata gitu, jadi seolah-olah kayak di spam gitu kenyataan. Kayak seperti kerja nyata di sini. Abis itu ada Presiden Prabowo juga. Abis itu ada masyarakat hadir dan energi air dan seterusnya. Jadi kesimpulan dari hasil percobaan kami ini, kami kan menguji atau melabeli sebuah sentimen itu menggunakan dua metode. Yang pertama ini adalah leksikon, yang menggunakan tadi yang dari sentimen itu, yang ada sentimennya dari GitHub, sentimen positif sama negatifnya, nanti ada skor-skornya lalu dihitung. Kalau skornya 0 itu netral, kalau lebih dari 0 positif, kalau kurang dari 0 itu negatif. Nah, sedangkan Indobert kita menggunakan library dari transform. Astagfirullah. Nih, library dari transform dengan model Venato Amat Bertweet based sentiment analysis. Nah, itu dia. Dan kita juga menyimpulkan di sini, kita dapatkan bahwa model dari naive bias dibandingkan dengan logika regresi itu lebih bagus model logical regresi. Mungkin segitu saja sih. Oke, baik. Setelah penjelasan terkait pengambilan data dan segala macam, lalu visualisasi, TF-IDF dan segala macam, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don.